Ayo mari bersulang. Ayo mari bersulang. Bukankah ini primadona kampus universitas kita? Sukian Yue. Sang Tong. Jarang sekali Anda masih mengingat saya. Jadi dulu ketika saya mengejar Anda dan gagal. Tapi sekarang setelah Anda melihat betapa suksesnya saya. Apakah Anda menyesalinya? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bagus sekali omelannya. Anda tidak berubah. Sama sekali tidak. Masih semarah dulu. Hanya saja bentuk tubuh Anda semakin panas. The film was translated and narrated by M. Kau berani menyentuh orangku. Siapa Anda? Suami, cepat bangun. Sucian Yue. Kenapa kamu lagi? Orang yang khusus merayu suami orang lain. Kamu berani memukulku. Jika bukan karena fakta bahwa kita pernah teman sekamar, aku tidak akan berhenti hanya dengan tamparan ini. Istri. Baiklah biarkan saja. Sucian Yue, kamu benar-benar luar biasa. Bermain cukup liar bukan? Tidak hanya merayu suami orang lain, tapi juga suka menghabiskan uang untuk menyewa beberapa pria liar untuk menjadi pengawalmu. Siapa yang akan menyukai suamimu yang seperti kodok itu? Selera Sukian Yue tidak seburuk itu. Resleting siapa yang tidak terkunci rapat dan membiarkanmu keluar? Siapa Anda? Aku suaminya. Aku mengerti suami. Bukankah itu hanya menikahi seorang gigolo? Lihat ini. Jelas tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Hanya orang tak punya uang. Tidak seperti suamiku. Sukses dalam karirnya, kaya dan berkuasa. Dia berkali-kali lipat lebih kuat darimu. Bersikaplah sedikit lebih rendah hati. Hari ini adalah lelang Huayu kita. Di lokasi lelang Huayu. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Apa kita tidak akan memberi mereka pelajaran? Tidak perlu terburu-buru. Hari ini adalah untuk para miliarder top dunia. Presiden Lu dari Lu Group akan datang ke sini. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenalnya. Jangan biarkan mereka memengaruhi kita. Kita akan bereskan urusan dengan mereka nanti. Baiklah. Baiklah, ayo pergi. Sampai jumpa. Dengan otak mereka. Mereka masih ingin menjilat Presiden Lu. Nanti kita permalukan mereka. Kau pasti meminjam wibawa. Bagaimana itu meminjam wibawa? Aku adalah sekretaris Anda. Jika mereka membuliku, bukankah itu membuli Anda? Benar. Saya juga perlu berterima kasih kepada Anda. Presiden Lu berkat pertolongan Anda tadi. Bukan apa-apa. Bukankah Anda tidak ingin orang luar tahu tentang hubungan kita? Apakah mereka bahkan bisa disebut manusia? Jangan khawatir. Karena mereka berani menginjak-injakku. Sebentar lagi. Mereka rela tinggalkan Jiangsheng. Ayo pergi. Pertunjukan akan segera dimulai. Selamat datang semuanya di Lelang Huayu. Lelang ini menampilkan banyak koleksi berharga. Mohon nantikan. Selamat kepada wanita ini. Selamat kepada pria ini. Selamat kepada wanita ini. Semuanya. Selanjutnya adalah item penutup acara ini. Satu set lengkap perhiasan giok hijau imperial. Ini terlalu indah. Kau menginginkannya. Seorang udik yang belum pernah melihat dunia. Suami aku menginginkannya. Aku akan membelikannya untukmu. Sukian Yue dulu ketika aku mengejarmu. Kau tanpa ragu memilih gigolo ini. Hari ini aku akan membuatmu menyesali semua pilihanmu dulu. Saya ingin set perhiasan ini. 10 miliar. Satu set perhiasan ini tidak untuk dijual. Satu set perhiasan ini adalah hadiah pernikahanku untuk Lu Jiuqing dan Sukian Yue. Direktur. Tidak salah. Ini benar-benar direktur. Untuk pernikahanmu, aku belum menyiapkan hadiah apapun. Satu set perhiasan ini, unik, melambangkan cinta yang kokoh. Ini adalah hadiah pernikahanku untukmu. Terima kasih, Direktur. Presiden Wang, keputusan apapun yang Anda buat, kami tentu tidak keberatan. Namun, bagaimana mereka pantas menerima hadiah yang begitu berharga? Tepat sekali. Suami saya sendirian telah berhasil 5 tahun berturut-turut juara pertama dalam daftar orang kaya. Dan dia menjadikan Lu Group konglomerat nomor 1. Anda bertanya, bagaimana mereka pantas? Apa-apaan ini? Dia adalah Presiden Wang itu.
Dia bukan presiden Lu dari Lu Group. Lu Jiu King kan? Benar. Xu Qianyue benar-benar menikah dengan Presiden Grup Lu. Presiden Lu itu. Saya minta maaf. Saya gagal mengenali keagungan Anda. Saya The tidak film sengaja was menyinggung atasan. translated and Permintaan maaf narrated saya. by M Maaf. Media. Sekarang kau punya dua pilihan. Entah kalian pergi dari Jiangchen sendiri, atau diusir dari Jiangchen. Presiden Lu. Aku tak akan mengulanginya. Pergi. Direktur biayanya sudah sangat besar. Hadiah ini terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya. Anak-anakku sayang, kalian sudah lama kuanggap begitu. Sebagai anak-anakku sendiri. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Terimalah. Tolong terimalah. Direktur. Kau juga memanggilnya direktur. Kau kenal direktur. Tentu saja. Direktur. Apakah Anda masih mengingat saya? Tentu saja aku mengingatmu. Ini, Presiden Lu ingin bicara langsung dengan direktur. Kakekmu juga ada di sini. Dia tidak suka tempat ramai. Dia sedang minum teh di lantai atas. baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu sebentar, dan datang mencarimu bersama kakek nanti. Susu. Duduklah. Susu. Apa yang baru saja ingin kau katakan padaku? Direktur sangat baik. Jadi Anda benar-benar mengingat saya. Tentu saja. Dulu di panti asuhan. Kau adalah yang paling nakal. Kau akhirnya diadopsi. Tapi apa yang terjadi? Kau memberikan tempatmu kepada Xiaoju. Syukurlah. Sekarang kau menjalani hidup yang baik. Aku tidak menyesal. Direktur, lihat kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun, bukan? Anda tidak berubah sama sekali. Anda masih semuda dulu. Benar. Mengapa kau baru saja memanggil suamimu? Presiden Lu. Direktur, apakah Anda sangat akrab dengan kakak Presiden Lu? Kita berteman. Tapi jangan khawatir, percakapan kita tidak akan diketahui oleh Tuan Lu. Sebenarnya kami berdua disatukan oleh kakak Lu. Itulah sebabnya kami menikah. Presiden Lu memiliki seseorang yang dia cintai. Kami sepakat bahwa setelah Presiden Lu menemukan kekasihnya, kami akan bersiap untuk bercerai. Jadi ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Begitu. Sayang sekali. Direktur, setelah kakak Jiu diadopsi saat itu, apakah dia hidup dengan baik? Dia baik-baik saja. Tenggorokan dan penyakitnya sudah sembuh. Mengapa kau bertanya? Jadi Xiaoju sekarang. Berapa menit lagi yang kalian berdua harus katakan? Tuan Lu, Susu, kakek belum melihatmu selama beberapa hari. kakek. Mulai sekarang tolong panggil saya Qianyue. Kenapa? Susu adalah nama orang yang kucintai. Bagaimana Su Qianyue bisa memiliki nama yang sama dengannya? Bukankah istrimu orang yang kamu cintai? Kakek tolong berhenti bicara omong kosong. Aku akan menerima telepon. Halo. Dimengerti. Tuan Lu, putriku Anda di luar negeri. Melahirkan dalam beberapa hari. Tiket pesawat sudah dipesan. Aku harus pergi duluan. Direktur, tolong urus urusan mendesakmu. Mari kita cari waktu untuk berkumpul. Awalnya, saya ingin bertanya, siapa yang mengadopsi kakak Jiu? Tapi karena saya tahu sekarang bahwa kakak Jiu baik-baik saja, saya tanya direktur lain kali. Apa sebenarnya yang terjadi? Kakek, bukankah sudah kubilang? Kekasihku adalah Susu yang menyelamatkanku saat aku kecil, bukan Su Qianyue. Kalau begitu aku akan jujur padamu. Bahkan jika kau memaksaku menikah, aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Setelah aku menemukan Susu, aku akan bercerai. Buta ini, dia sebenarnya tidak mengenali istrinya sendiri, yang adalah Susu.
Dan jangan mencoba segala cara untuk membujukku. Aku pasti akan bercerai. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali? Tidak. Dan aku tidak akan menyesalinya. Sama sekali tidak ada penyesalan. Apakah kamu begitu yakin? Kakak Anda jelas tahu bahwa jika bukan karena susu saat itu, aku tidak akan selamat. Dan aku tidak akan menjadi The film diriku was yang sekarang. translated Perasaanku and pada susu, narrated by orang lain N mungkin Media. tidak tahu. Tapi bukankah Anda tahu? Aku tahu itu. Kakek, aku sudah mendengarkan Anda dan menikahi Sukian Yue. Masalah hati benar-benar tidak bisa dipaksakan. Kalau begitu, bagaimana jika istrimu adalah susu yang kamu cari? Kakek, Sukian Yue ini pasti telah menyihir Anda kan? Anda bantu dia berbohong. Kamu, Kakek Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi. Di hatiku hanya ada susu. Dengan Sukian Yue, itu sama sekali tidak mungkin. buta ini, dia bahkan tidak percaya padaku sekarang. Jika aku bersikeras mengatakan bahwa Qian Yue adalah susu, aku khawatir itu bisa menjadi bumerang. Lebih baik membiarkan mereka mengembangkan perasaan secara alami. Biarkan bocah itu menemukan sendiri bahwa istrinya adalah susu. Baikkah kamu bisa keras kepala sekarang? Kakek. Apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ini adalah cincin pernikahan yang aku khusus. Pesan khusus untuk kalian berdua. Ambillah. Kakek ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Kalau kakek kasih terima saja. Ini cincin pernikahan. Presiden Lu, mengapa Anda tidak mengikuti naskah? Menantuku. Jika kamu menginginkan bulan dari langit, aku akan memetiknya untukmu. Pakailah dengan percaya diri. Buta, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tapi setelah menikah kalian harus tinggal bersama. Sekarang bawa cucu menantuku. Bawa dia ke tempatmu. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Aku mengerti. Presiden Lu, mengapa kita di rumah sakit? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Tidak. Lalu, kenapa kita di rumah sakit? Habislah aku. Dia mustahil marah karena aku mengeluh. Mau jumpa saya di rumah sakit kan? Presiden Lu, saya minta maaf. Aku seharusnya tidak membicarakanmu di belakangmu. Apa kamu bilang aku di belakang? Apa kau tidak dengar? Apa yang seharusnya aku dengar? Apa yang kamu katakan tentang aku? Tidak apa. Tidak ada apa-apa. Kenapa kita di rumah sakit? Kita sudah menikah beberapa hari. Ibumu sudah menjalani operasinya. Kakek menyuruhku datang dan menjenguknya. Presiden Lu, aku bilang pada ayahku bahwa aku menikah dengan pacarku selama 2 tahun. Bisakah kau bekerja sama denganku kalau begitu? Bagaimana aku harus bekerja sama? Kau panggil aku Qian Yue. Dan aku akan memanggilmu Jiuqin, baiklah. Bagaimanapun juga kita sudah berpacaran selama 2 tahun. Kau tidak bisa terus memanggilku sekretaris Su kan? Baiklah. Presiden Lu, kalau begitu tolong catat preferensiku. Aku lebih suka rasa yang kuat. Aku tidak suka makanan manis. Aku tidak suka hidangan yang terlalu manis. Apa kau ingat semua itu? Presiden Lu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu kali ini. Orang tuaku mengadopsiku dari panti asuhan. Mereka membesarkanku dengan segala kesulitan. Aku tidak ingin mereka khawatir. Kamu juga seorang yatim piatu. Kapan kamu diadopsi? 20 tahun yang lalu. Ketika aku berumur 5 tahun. Kebetulan sekali. Susu juga diadopsi 20 tahun yang lalu. Saat dia berumur 5 tahun. Ayo pergi. Ayah, Siapa ini? kemarin ayah ingin bertemu pasanganku kan? Namanya Lu Jiuqing. Halo Paman. Jadi kamu adalah Xiao Jiu. Nama saya Sutin. Ayah Qian Yue. Karena kalian berdua sudah menikah, kamu harus memanggilku Ayan. Ayah, Ya, Ini, Jiuqing membeli tonik-tonik ini untuk ayah dan ibu. Xiao Jiu itu sangat perhatian darimu. Silakan duduk, silakan duduk.
Bibi. Bagaimana kesehatan ibu? Operasinya cukup berhasil. Tidak perlu khawatir. Setelah lukanya sembuh, dia bisa dipulangkan. Saya dengar dari Qian Yue bahwa dia dan kamu sudah berpacaran selama 2 tahun. Anak ini, jika saya tidak bertanya padanya tentang biaya operasi, dari mana asalnya, dia masih tidak akan memberitahu kami. Ini salahku. Perusahaan baru saja go publik. Dan aku sangat sibuk. Seharusnya aku sudah berkunjung. Sebelum pernikahan. Nama Lu Group, The film was sering saya dengar di translated TV. and Keluarga narrated seperti by kami M Media. tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Lu. Sejak lama kesesuaian keluarga penting bagi orang. Jika itu, sebelum pernikahan, saya sama sekali tidak akan setuju. Kalian berdua menikah. Ayah kami benar-benar saling mencintai. Keluarga Lu kami. Tak peduli status latar belakang atau keturunan. Lagi pula kakekku sangat menyukainya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak akan mengalami kesulitan. Baiklah. Selama kalian berdua benar-benar saling mencintai, Ibu Qian Yue dan saya akan merasa tenang. Ayah kalian berdua mengobrol dulu. Aku akan ambil teko air. Ayah, aku dengar Qian Yue mengatakan bahwa dia anak angkatmu. Ya, Ibu Qian Yue dan saya tidak punya anak. Kami mengadopsi Qian Yue. Anak ini sudah berakal sehat dan berbakti sejak kecil. Jadi panti asuhan tempat dia diadopsi. Apa namanya? Sepertinya disebut Panti Asuhan Harapan. Panti Asuhan Harapan. Tidak, itu tidak benar. Sepertinya disebut Panti Asuhan Besok. Tidak, itu juga tidak benar. Apa namanya persisnya? Nama panti asuhan itu, mereka semua kurang lebih sama saja. Sudah 20 tahun, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat? Dia diadopsi dari daerah mana? Sebenarnya dialah yang pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi Qian Yue. Aku benar-benar tidak tahu. Nanti saat ibunya bangun, kita bisa tanya dan cari tahu. Su Qian Yue ingatkan. Saat dia kecil dia demam tinggi dan melupakan banyak hal. Dia mungkin juga tidak ingat. Su Qian Yue bukan susu. Apa gunanya aku terus mendesak? Qian Yue, Ketua Angkatan. Kau sudah selesai dengan pekerjaanmu. ya, semua operasi sudah selesai. Kamu datang menemui ibu lagi. Aku kira kau pasti cukup sibuk, jadi aku tidak mengganggumu. Baiklah tentang operasi ibuku. Terima kasih. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Kamu dan aku sama-sama yatim piatu. Beruntung bisa diadopsi oleh orang tua angkat. Aku sangat senang jika bisa membantumu. Aku bertanya-tanya kenapa wanita ini begitu lambat. Ternyata dia bersama pria lain. Menggoda. Meski begitu aku tetap berterima kasih. Apa kau punya waktu akhir pekan ini? Aku ingin mentraktirmu makan. Baiklah, jika aku bisa bertukar shift hari itu, jadi aku pergi bekerja sampai nanti. Su Qian Yue. Apa yang sedang kau lakukan? Ini sudah larut malam. Apa yang kau lakukan di kamarku? Lihat baik-baik. Kamar siapa ini? Ini kamarmu. Ini bukan salahku. Setelah pindah, kau tidak memberitahuku kamar mana yang milikku. Jadi aku hanya memilih satu secara acak. Siapa yang akan percaya apa yang kamu katakan? Siapa tahu kamu punya motif tersembunyi. Aku benar-benar tidak tahu. Kamar ini milikmu. Keluar. Tunggu. Presiden Lu, apa lagi yang bisa kulakukan untukmu? Bukan berarti aku hanya salah masuk kamar. Tidak seserius itu kan? Aku memperingatkanmu. Meskipun tidak ada yang tahu tentang pernikahan kita, tapi jika kamu di luar menggoda pria lain, kamu akan menanggung akibatnya. Siapa yang menggoda? Lupakan saja, mereka adalah pencari nafkahku. Tahan saja.
Di mana mangkuk keramik yang diberikan kakak Jim padaku? The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Sudah ketemu. Kau membuat ini. Apa kau akan memberikannya padaku? Ini adalah. Apa yang sedang kau lakukan? Biarkan aku lihat. Ini milikku. Apa yang sedang kau lakukan? Berikan padaku. Ini barangku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku tak tahu bentuk aslinya. Apa aku salah lihat? Presiden Lu kau lihat dengan jelas sekarang kan? Ini bukan milikmu. Sangat berharga. Seseorang pasti memberikannya padamu kan? Bukan urusanmu. Sekretaris Su. Tunggu Presiden. Sekretaris Su jelas mendengar kita. Kenapa dia tidak menanggapi kita? Qian Yue, bagaimana lelangmu kemarin? Apakah itu semegah yang dirumorkan? Cepat ceritakan pada kami. Itu adalah lelang pribadi. Meskipun tidak banyak orang, barang-barang yang dilelang benar-benar memanjakan mata. Sayang sekali tidak bisa foto. Kalau tidak kita bisa melihat barang-barang bagus itu juga. Aku belum pernah ke tempat seperti itu. Andai saja aku bisa menjadi pendamping Presiden Lu. Menyerah saja. Pertama, kau bukan sekretaris. Kedua, kau tidak punya penampilan seindah itu. Bahkan jika kau pergi, kau hanya akan jadi bahan tertawaan. Selain wajahnya, apalagi yang bisa dilihat? Apalagi yang dia miliki untuk ditunjukkan? Dengan tingkah lakunya, dia hanya akan mempermalukan Presiden Lo jika dia pergi. Manajer Sang, sikapmu bagus. Sayang sekali penampilanmu. Sulit digambarkan. Meski kau operasi ganti kelamin, Presiden Lu tetap tidak akan mengambilmu sebagai pendamping wanitanya. Aku. Manajer Song, jangan terlalu sinis. Jika kau bisa membuat Presiden Lu memilihmu sebagai pendamping wanitanya, maka aku dengan senang hati menyerahkan posisi sekretaris ini padamu. Aku bilang, Sekretaris Su memilihmu sebagai sekretaris. Memilikimu sebagai pendamping wanita hanyalah pekerjaan. Kau sangat sombong di sini sekarang. Jangan bilang kau berpikir Jiu Qing akan menyukaimu, dan kau akan bisa terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. tepat sekali. Menyebalkan sekali. Kayaknya hanya perlu bilang aku menikah. Menghentikan orang-orang ini menatapku. Kepala bagian head, kau salah paham. Aku sudah menikah. Apa kau sudah menikah? Tidak mungkin, Qian Yue. Kapan ini terjadi? Kenapa kau tidak pernah menyebutkannya? Tepat sekali, kau sangat tidak adil. Kau merahasiakannya. Kau bahkan tak bagi permen pernikahan. Sekretaris Su, kalau begitu beritahu kami semua, siapa suamimu? Kurasa kalian sudah bersama sejak lama kan? Dia bukan orang baik. Bagaimana bisa? Sifatnya buruk, temperamennya buruk. Suasana hatinya tidak terduga. Menopause. Dia benar-benar tidak berguna. Egomaniak. Lalu kenapa kau mau menikahi orang seperti itu? Jika bukan karena wajahnya yang menipuku, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Sepertinya Sekretaris Su cukup tidak puas dengan suaminya. Halo Presiden Lu. Presiden Lu, kapan kau tiba? Saat kamu mengatakan suamimu tidak berguna. Presiden Lu bergosip di antara karyawan. Sebagai seorang pemimpin, kau seharusnya tidak mengupingkan. Oh, tidak berani-beraninya membicarakan Presiden Lu seperti itu. Kita tamat. Presiden Lu, proposal proyeknya sudah selesai, silakan dilihat. Ambilkan aku secangkir kopi. Kenapa bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Cepat pergi tuangkan kopi untuk Presiden Lu. Aku tidak akan, bukan giliranku. Orang lain yang akan menuang. Nenek moyangku tersayang.
The Ada film was apa denganmu hari ini? translated Kau and bahkan berani narrated by menyinggung M dermawan Media. kita. Dia seharusnya bersyukur bahwa dia adalah bosku. Baiklah, baiklah. Jiuji. Ayah, kau baik-baik saja. Kenapa The kau film di was sini? translated and Aku baik-baik saja, narrated hanya by luka M ringan. Media. Paman baik-baik saja, tidak ada yang serius. Tempat lain hanya lecet. Hanya gegar otak ringan di kepala. Namun, istirahat beberapa hari kamu akan baik-baik saja. Gegar otak. Ayah, jika ketua angkatan tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu kau terluka. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada yang serius. Itu saat aku mendirikan lapak. Ada kecelakaan kecil. Aku bertabrakan dengan mobil mewah. Apa? Sebenarnya, mobil mewah itulah yang menabrak paman. Mobil mereka juga tergores. Jadi mereka bersikeras paman membayar ganti rugi. Paman tidak tahan. Jadi dia sedikit berselisih dengan mereka. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Hari ini berkat Dr. Jian, yang berargumen secara masuk akal dengan pihak lain. Aku tidak diperas. Dia juga membantuku membayar biaya kompensasi di muka. Dan membawaku ke rumah sakit. Qian Yue dan aku berteman. Ini yang harus kulakukan. Kamu harus istirahat yang baik. Kurangi bicara. Qian Yue, ucapkan terima kasih kepada Dr. Jiang dengan benar. Cepat kembalikan biaya kompensasi 30.000 yuan itu kepada Dr. Jian. Baik, Ayah. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Ketua Angkatan. Itu Ketua Angkatan. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Di antara kita, tidak perlu berterima kasih kan? Ini biaya kompensasinya. Uangmu hampir habis, aku tak perlu. Tidak bisa begitu. Bibi masih dirawat di rumah sakit. Paman terluka sekarang. Kamu sendiri harus menopang seluruh keluarga. Uang sedikit ini bukan apa-apa bagiku. Tapi jika itu bisa membantumu, itu sepadan. Mari kita pisahkan urusan ini. Ambil saja baiklah. Gajiku saat ini sudah cukup. Dan aku tidak sendirian. Aku sudah menikah. Kamu sudah menikah. Aku ingat kamu belum pernah pacaran. Biar ku beritahu sesuatu. Jangan menertawaiku. Dulu itu karena aku perlu mengumpulkan dana untuk operasi ibuku. Jadi itu sebabnya. Jangan khawatir. Kami hanya dalam pernikahan kontrak. Jenis yang tidak menjual tubuh kami. Kau tidak akan berpikir. Aku terlalu impulsif kan? Setiap orang memiliki saat-saat tak berdaya. Tapi seseorang bisa berkompromi sementara. Tapi kamu harus keluar dari itu lebih awal. Bagaimanapun juga, pernikahan ini bukan hal yang baik. Baiklah, aku tahu. Setelah kita bercerai, aku akan mentraktirmu makan. Mari kita rayakan. Baiklah, hari kamu bercerai, aku akan menyatakan perasaanku padamu. Apakah nyaman memberitahuku? Siapa pria yang kamu nikahi itu? Kita menikah secara diam-diam. Tunggu sampai perceraian. Kau akan tahu setelah kita bercerai. Oh tidak, aku hampir lupa. Hari ini adalah acara kumpul departemen. Aku akan pergi sekarang. Makan malam departemen. Ada masalah. Mereka bilang, untuk membawa anggota keluarga. Karena pernikahan rahasia, pria itu tidak bisa pergi. Kurang lebih begitu. Karena tidak ada orang lain. Biar aku menemanimu. Benarkah Ketua Angkatan? Sungguh aku libur kerja hari ini. Bagus sekali. Terima kasih sudah merepotkan. Karena aku berpura-pura menjadi suamimu. Untuk menghindari dikenali, mari kita ciptakan Xiaosun untukku. Baiklah. Nanti, kalau sudah selesai, aku akan mentraktirmu makan. Presiden Lu, aku puas dengan persyaratanmu. Senang bekerja sama denganmu. Baik, senang bekerja denganmu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Presiden, hari ini adalah makan malam departemen perusahaan. Apakah Anda ingin hadir? Ada acara makan malam hari ini. Ya, Apakah Sukian Yul pergi? dia mungkin melakukannya, tapi Presiden Anda bersikeras. Semua orang membawa anggota keluarga mereka. Sekretaris Su pergi sendiri. Aku takut dia mungkin akan digosipkan. Dia sangat tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia takut digosipkan? Tapi Sekretaris Su, bagaimanapun juga adalah seorang gadis. Jika Sekretaris Su bisa melihat Presiden menghadiri perjamuan ini. Bahkan jika Anda tidak mengumumkan pernikahan Anda, dia pasti akan sangat senangkan. Entah dia senang atau tidak. Apa hubungannya denganku? Lupakan saja sebagai bos. Makan malam departemen. Harus diperiksa. Ayo pergi. Keras kepala seperti keledai. Presiden, aku jelas melihat bahwa Anda sangat peduli pada Sekretaris Su. Presiden Lu, Halo Presiden Lu.
Tidak perlu sungkan denganku. Bagaimana bisa Jiu Qing datang ke acara kumpul departemen? Mungkinkah Jiu Qing benar-benar suami Su Qianyue? Oh tidak, tenang, ini The belum film was diverifikasi. translated and Jangan narrated terburu-buru. by M-Media. Presiden Lu, bukankah biasanya Anda jarang menghadiri acara kumpul-kumpul? Mengapa Anda datang hari ini? Aku kebetulan senggang untuk makan malam hari ini. Sudah pesan. Kita punya. Presiden Lu menunya sudah ada di sini. Silakan lihat. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda tambahkan? Rong-rong, mengapa sekretaris Su belum datang? Mungkin suaminya terlalu memalukan. Dia mungkin tidak berani datang. Kalau begitu aku takut kamu akan kecewa. Suami Qianyue ada di sini. Dia akan membuat kalian semua tercengang di tempat. Benar Presiden Lu? Presiden Lu tidak tahu siapa suami Su Qianyue. Kenapa kau bertanya pada Presiden Lu? Kenapa kamu begitu cemas? Qianyue sudah memberitahuku. Dia akan segera datang. Aku tidak memberitahunya bahwa aku akan datang. Nanti kalau dia melihatku, dia pasti akan sangat terkejutkan. Tapi bagaimana jika dia mencari alasan nanti dan tidak datang? Aku di sini. Maafkan aku. Macet di jalan, jadi aku terlambat. Qianyue, kamu akhirnya datang. Siapa ini? Aku suami Qianyue. Suami. Ini suamiku. Semua orang bisa memanggilnya Xiao Sun. Sayang, apa yang kamu lakukan? Bukankah suamimu Presiden Lu? Presiden, kapan Anda menceraikan sekretaris Su? Halo semuanya, nama saya Jiang Sun. Saya bekerja di Departemen Bedah Rumah Sakit Kota. Sekretaris Su, suamimu tidak hanya tampan, tapi pekerjaannya juga sangat terhormat. Tepat sekali, tepat sekali. Aku tak sangka kalian sangat serasi. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Semuanya, mari kita berhenti mengobrol dulu. Mari kita segera duduk. Jangan membuat Presiden Lu menunggu terlalu lama. Sekretaris Su, semua orang menunggumu. Ayo duduklah. Sekretaris Su, kemarilah duduk di sampingku. Aku akan duduk di sini saja. Aku tidak mengulang perkataanku 2 kali. Presiden Lu, aku kira kau tidak akan datang ke acara kumpul-kumpul ini. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu Sekretaris Su membawa suamimu hari ini? Presiden Lu, sungguh lancang saya mengganggu Anda hari ini. Jiang. Jiang Sun, Anda bisa memanggil saya Dr. Jian. Karena kamu seorang dokter. Lalu, apakah Dr. Jiang sudah menyembuhkan penyakit tersembunyimu sendiri? Penyakit tersembunyi. Sekretaris Su berkata, Dr. Jiang memiliki penyakit tersembunyi. Dia tidak ingin membawa Dr. Jiang keluar untuk mempermalukan dirinya sendiri. Tapi Dr. Jiang memang datang hari ini. Aku cukup terkejut. Presiden Lu, Sekretaris Su, untuk hal seperti penyakit tersembunyi, kamu seharusnya tidak menghindari berobat. Presiden Lu, dia tidak punya penyakit tersembunyi. Dia itu. Tapi kamu dulu bersumpah bahwa suamimu memiliki penyakit tersembunyi. Dr. Jiang tidak memiliki penyakit tersembunyi sekarang. Jadi kamu mengatakan, dia bukan suamimu. Apakah dia suamiku atau bukan? Kau paling tahu kan? Aku cukup jelas sebelumnya. Sekarang aku tidak begitu yakin. Presiden Lu, Anda benar-benar bercanda. Ini juga salahku. Aku tidak membawa permen pernikahan hari ini. Permen pernikahan. Sepertinya Lu Jiuqin adalah pria yang menikahi Qianyue. Qianyue membawaku ke pertemuan ini hari ini. Presiden Lu tidak keberatan dengan satu orang lagi kan? Bagaimana jika aku bilang aku keberatan? Ada apa ini? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Apa urusanmu? Bukankah kau sahabat Sekretaris Su? Apakah kau tahu apa yang terjadi? Suami asli dan palsu bertemu. Memang ada yang tidak beres. Hati-hati sahabatku, aku tidak bisa membantumu lagi. Ini sudah lama sekali. Kenapa makanannya belum dihidangkan? Aku akan pergi mendesak mereka. Aku akan pergi bersamamu. Duduklah. Makanan sudah lama dipesa, tapi belum disajikan. Tak bisa membiarkan semua orang duduk di sini menunggu kan?
Aku akan pergi bersamamu. Tidak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu terburu-buru menyuruh mereka. Benar, kau tidak perlu pergi mendesak mereka. Aku akan pergi mendesak mereka. Aku mau ke toilet. Aku juga mau ke toilet. Ada apa ini semua? Sayang, bukankah suamimu Presiden Lu? Kenapa kamu membawa yang lain? Aku tidak tahu Presiden Lu akan datang. Jadi, aku meminta seniorku untuk bantu aku urus acara ini. Siapa sangka kalau Lu Jiuqing akan datang? Su Qianyue, kau benar-benar wanita yang menikah dengan Jiu Qing. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu tinggal. Lu Jiuqing, apakah dia pria yang akan kamu nikahi? Ya, aku pulang sama dia sebentar lagi. Aku akan menjelaskan. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya. Kau pulang duluan. Baiklah, jika terjadi sesuatu, telepon saja aku. Kau sudah minum, berkendara pelan-pelan saat pulang. Presiden pelan-pelan. Bagaimana? Sekretaris Su Presiden terlalu banyak minum. Sayangnya aku juga sudah minum. Aku tidak bisa menyetir. Bagaimana kalau kau berbaik hati mengantarnya pulang? Ayo, tapi aku ada urusan lain. Kenapa kau minum sebanyak ini? Presiden Lu, kau sudah bangun. Kamu sangat berani hari ini. Aku bisa menjelaskan. Aku benar-benar tidak tahu kau akan datang. Itu sebabnya, aku meminta temanku untuk berpura-pura menjadi suamiku. Apakah kamu tahu kamu salah? Aku salah. Apakah kamu akan berani lagi lain kali? Tidak, aku tidak akan. Tunggu, Menunggu apa? kau tidak bisa menciumku. Aku sedang mencium istriku. Apa yang salah dengan itu? Presiden Lu, apa kau sudah lupa? Kita akan bercerai. Sangat ingin bercerai. Apakah karena Jiang Sun? Apa hubungannya ini dengan Jiang Sun? Apa? Kalian berdua tidak punya perasaan. Bukan, kami hanya teman. Pacar. Tidak hanya teman biasa. Kita sekarang, dan akan tetap seperti itu di masa depan. Itu tidak akan berubah. Jangan bertemu dia lagi nanti. Presiden Lu, secara pribadi, kita hanya suami istri di atas kertas. Dan secara profesional, kita hanyalah sebuah hubungan atasan bawahan. Dengan siapa aku berteman? Kau kayaknya nggak punya hak kontrol kan? Apakah kamu pikir aku ingin mengendalikanmu? Tidakkah kamu tahu bahwa Jiang Sun punya motif tersembunyi padamu? Aku tidak melihat itu. Ketua angkatanku banyak membantuku. Justru kau di sisi lain. Jangan lihat orang dengan kacamata bias ya. Su Qianyue, hanya pria yang benar-benar memahami pria. Hanya orang bodoh sepertimu tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan jika seniorku punya motif tersembunyi terhadapku. Jadi kenapa Presiden Lu melakukan ini? Hanya membuatku merasa bahwa kau sudah jatuh cinta padaku. Benar. Su Qianyue, kamu benar-benar delusi. Sayang sekali. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Benarkah? Aku tidak tenang tentang dia. Itu karena aku khawatir dia akan mengetahui tentang pernikahan kita dan membuat masalah untukku. Hanya itu. Su Qianyue, The film was aku punya seseorang yang kucintai. translated and Aku hanya narrated by menyukainya. M-Media. Presiden Lu selalu bilang kau punya seseorang yang kau cintai. Tapi di mana dia? Aku belum melihatnya. Orang ini. Kau tidak hanya mengarangnya kan? Di mana bisa susu cuma kamu karang begitu saja? Seseorang sepertiku. Apakah aku akan mengarang begitu saja? Orang yang tidak ada. Siapa tahu? Rumor mengatakan bahwa Presiden Lu menghindari wanita. Dan sampai hari ini, kau masih perawan. Mungkinkah kau malu? Dan sengaja mengarangnya? Kalau tidak, katakan padaku, bagaimana kalian berdua sebenarnya bertemu? Dia dan aku bertemu di panti asuhan. Panti asuhan.
Apa nama panti asuhan itu? Panti Asuhan Harapan. Panti asuhan harapan kan? Mengapa aku menceritakan semua ini kepadamu? Kenapa aku merasa Lu Jiuqing yang membuat orang marah tanpa konsekuensi. Sedikit mirip dengan kakak Jiu yang lembut dan penuh perhati-hatian. Sudahlah, ada banyak panti asuhan. Bernama Panti Asuhan Harapan. Mungkin itu kebetulan. Kali ini, untuk memperluas bisnis. Terima kasih kepada semua yang hadir. Dan semua penonton daring kami. Atas kehadiran dalam acara ini. Saya pembawa acara hari ini, Sukian Yue. Presiden Lu. Bagaimana persiapan berjalan? Semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu gaun yang di bawah rongrong. Acara ini, merek yang berkolaborasi sangat serius menangani ini. Kami memperkirakan lebih dari 100.000 penonton. Menonton secara langsung. Tidak boleh ada kesalahan. Presiden Lu, semua segmen. Saya sudah melatihnya sendiri 3 kali. Mohon tenang saja. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku akan berada di sini sepanjang waktu. Gaunnya sudah datang. Mengapa sangat lambat? Hari ini libur. Dan kami baru saja terjebak macet. Pakai yang ini baiklah. Ini? Kalau begitu Presiden Lu saya akan pergi berganti pakaian dulu. Baiklah. Semuanya sudah siap. Selanjutnya, kita tunggu drama itu terungkap. Suci Yue Su Shin Yue. Jangan sampai kau mengecewakanku. Presiden Lu. Halo Presiden Lu. Presiden Lu. Halo Presiden Lu. Presiden Lu. Kita bisa mulai. Ya, Presiden. Kita baru saja memulai siaran kurang dari 5 menit yang lalu. Jumlah penonton di ruang siaran langsung ini sudah melebihi 50.000. Topik trending juga sudah diatur. Promosi dan pemasaran untuk acara ini dilakukan dengan baik. Acara ini, selama kita menghindari insiden yang tidak terduga dan berakhir dengan sukses, akan menjadi sukses. Presiden, kabar datang dari sana bahwa ukuran gaun Sekretaris Su Salam sudah ditangani. Tapi kita perlu menunggu sebentar. Dengan begitu banyak dari kita di sini, dan siaran langsung sudah dimulai. Menunggu tidak pantas bukan? Presiden Lu. Aku pikir Sekretaris Su mungkin karena dia merasa tidak bisa menangani situasi ini, dan takut untuk datang. Bagaimana kalau kita biarkan kepala bagian He naik saja? Aku sudah familiar dengan prosedurnya. Kalau tidak aku bisa ganti Sekretaris Su jadi pembawa acara. Terima kasih atas kesabaran kalian semua. Mari kita sambut pembawa acara hari ini, Sucian Yue. Presiden, jumlah penonton di ruang siaran langsung sudah melebihi 100.000 dan masih terus meningkat. Memilih Sekretaris Su untuk menjadi pembawa acara. Sepertinya kita membuat pilihan yang tepat. Selamat datang semuanya, baik yang hadir langsung maupun dari di acara ini. Saya adalah pembawa acara untuk acara ini. Jangan khawatir, pertunjukan bagus akan segera dimulai. Sekarang, saya akan memperkenalkan kepada semua orang merek dan produk dari acara ini. Apa yang kau atur? Aku memasukkan seekor tikus ke dalam. Jika seekor tikus muncul di ruang siaran langsung, konsekuensinya bisa dibayangkan. Terima kasih para penonton atas kedatangan di siaran langsung ini. Sekarang, saya ingin mengundang anggota staf kami untuk mempersembahkan kepada semua orang produk-produk untuk acara ini. Yang saya perkenalkan sekarang adalah parfum romantis Parisian Prancis, Eiffel Tower Perfume. Aromanya sangat menyenangkan. Baik Anda seorang pelajar atau seorang pekerja kantoran, sangat dicintai oleh teman-teman wanita kami. Jadi teman-teman yang tertarik, Anda bisa segera memesan dan membelinya. Presiden, produk yang kami jual sudah ludes terjual. Langsung ke pra penjualan. Ya, Adapun barang-barang kami yang tersedia, semuanya sudah terjual habis. Teman-teman yang tidak kebagian, tidak apa-apa. Anda bisa membeli melalui pre-order.
Tapi semuanya yakinlah, dalam waktu setengah bulan, kami pasti akan mengirimkan barangnya. Nggak bisa nunggu, ayo bertindak. Terima kasih para penonton atas partisipasi dalam acara ini. Jadi acara kita hari ini berakhir di sini. Qian Yue. Kamu akan baik-baik saja. Anggota keluarga berhenti di sini. Bagaimanapun caranya, selamatkan dia. Jangan khawatir. Para ahli sudah ada di sini. Bagaimana Presiden Lu? Kenapa dia tiba-tiba jatuh? Presiden sudah tahu. Itu adalah kesalahan seorang staf yang menyebabkan genangan air di tengah panggung. Kenapa tidak diperiksa sebelumnya? Ini salahku. Sudah diperiksa sebelumnya. Tapi, aku tidak tahu mengapa itu tidak dibersihkan tepat waktu. Masalah dengan produk ini, mungkinkah berhubungan dengan kecelakaan ini? Produknya bermasalah. Ada apa ini? Diletakkan di atas panggung sebelumnya. Kotak itu penuh dengan tikus untuk menghindari diketahui oleh warganet dan merusak acara ini. Jadi Qian Yue tidak membuat keributan. Dia menyuruhku mengganti produknya. Semua produk itu baru didapat. Bagaimana bisa ada masalah? Kami juga sudah memeriksa sebelumnya. Tidak ada masalah. Jadi aku berpikir, orang yang ingin merusak acara ini dan orang yang mencelakai Qian Yue. Mungkinkah mereka orang yang sama? Tapi sekretaris Su baik dan murah hati. Siapa yang ingin dia mati? Aku tidak tahu siapa yang begitu jahat. Segera selidiki. Ya, Dokter, bagaimana keadaannya? siapa dari kalian keluarga pasien? Ini aku. Ini aku. Aku adalah sahabat terbaik pasien. Aku adalah bosnya. Operasi perlu tanda tangan keluarga. Panggil anggota keluarganya. Aku. Bukankah kau bosnya? Dia adalah suami sahabatku. Dan juga bosnya. Cepat tanda tangani untuk operasi. Tolong tanda tangan. Tolong. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Presiden Lu jangan terlalu khawatir. Dia pasti akan baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu? Su Qian Yue dan aku sudah menikah. Jangan salah paham. Qian Yue tidak memberitahuku. Itu terakhir kali saat kamu di perusahaan. Saat mengobrol, aku tidak sengaja mendengarnya. Tapi jangan khawatir. Selain aku, tidak ada yang tahu tentang hubungan kalian. Tidak masalah jika mereka tahu. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Pasien baik-baik saja sekarang. Tidak apa-apa, itu sudah baik. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Bagaimana kepala bagian Hei? Ada berita. Dia sangat beruntung bisa selamat. Dia beruntung kali ini. Kepala bagian Hei. Aku hanya ingin Su Qian Yue dipermalukan. Kehilangan muka sepenuhnya. Gimana kau bisa sepihak biarkan seseorang menyebabkan kecelakaan sebesar ini? Kau meragukanku. Nyawa dipertaruhkan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dan itu diselidiki, apa yang menantiku adalah hukuman penjara. Apa yang kau takutkan? Bukankah kau sudah menutupi jejakmu dengan baik? Siapa yang bisa menyelidikinya? The film Bagaimana was translated jika sesuatu and benar-benar narrated terjadi? by M. Seluruh Media. hidupku akan hancur. Aku juga tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau berani mengancamku? Aku tidak akan berani. Hanya saja aku tidak penting. Begitu satu nyawa hilang, hidupku akan hancur sepenuhnya. Tapi bukankah orang itu sudah diselamatkan? Kenapa kau khawatir? Jiu Qing akan menyelidiki. Bukankah itu sudah jelas? Sikap Presiden Lu terhadap Su Qian Yue, tingkat kepentingan yang dia berikan padanya. Jika dia menyelidiki masalah kita, semuanya pasti akan terungkap. Baiklah, hari ini aku di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Uang di sini cukup untuk sisa hidupmu. Untuk hidup nyaman. Ambillah dan pergilah ke luar negeri untuk bersembunyi sebentar. Tunggu sampai tak ada yang selidiki masalah ini, lalu kau bisa kembali. Bagus-bagus.
Kamu sudah bangun. Apa kamu merasa tidak nyaman? Saya baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Dokter bilang, lukanya tidak serius. Selama kamu istirahat dengan baik dan pulih, kamu akan bisa sembuh. Saya ingat, ketika saya jatuh, siaran langsungnya belum mati. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini sebagai pasien. Sekarang, kamu cuma perlu istirahat yang baik untukku. Itu saja. Presiden, penyelidikan sudah jelas. Qian Yue, kamu akhirnya sadar. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Saya membuat kalian semua khawatir. Asisten Tang, Anda baru saja mengatakan penyelidikan. Penyelidikan tentang apa? Tidak apa-apa. Lanjutkan. Ya, kami menemukan bahwa kecelakaan ini disengaja dan orang ini adalah seseorang yang kita semua kenal. Apakah kita semua saling kenal? Siapa? Song Sing. Ternyata manajer Song. Tanpa alasan. Kenapa dia akan menyakiti saya? Mungkinkah ada kesalahan? Bawa dia padaku. Presiden. Itu, setelah kecelakaan terjadi Song Sing memanfaatkan kita semua yang berada di rumah sakit dan sudah melarikan diri. Keberadaannya tidak diketahui. Dia benar-benar kabur. Kalau begitu dia sengaja berniat untuk mencelakai Qian Yu kita. Apa kamu tahu? Kenapa Song Sing menyakitimu? Saya tidak tahu. Biasanya, saya jarang berbicara dengannya. Manajer Song ini biasanya menjilat Hesin. Dan sekarang dia meremehkan Qian Yu kita. Menurutmu masalah ini mungkin berhubungan dengan Hesin? Tidak mungkin. Mengapa kepala bagian Hei ingin melawan Sekretaris Su? Apa kamu bodoh? Hesin menyukai Presiden Lu kita terhadap Qian Yu kita. Dia tidak tahan melihatnya. Bukan hidung, siapa tahu. Akankah ada yang tahu pernikahan Presiden Lu dengan Qian Yu dan sengaja mencelakai Qian Yu? Pernikahan saya dengan Presiden Lu, selain kami beberapa orang ini, tidak ada orang lain yang tahu. Jangan menuduh orang yang salah. Tang Tian, Ya, pergi selidiki. Jangan sampai musuh curiga. ya, benar Presiden. Itu, Anda dibutuhkan untuk rapat. Kamu harus istirahat dengan baik. Serahkan masalah lain padaku. Kamu harus istirahat yang baik. Bagaimana? Apakah hatimu berdebar? Apa yang kau bicarakan? Biar ku beritahu, saat kamu tidak sadarkan diri, Presiden Lu selalu menjagamu selama ini. Dia tidak pernah mendelegasikannya kepada orang lain. Dia sudah merawatku. Presiden Lu sangat peduli padamu. Dia tidak hanya segera pergi menyelidiki penyebab kecelakaan itu, dan terlebih lagi, merawatmu tanpa henti. Bertemu pria yang begitu dapat diandalkan. Kamu tidak boleh melewatkannya. Jangan bicara lagi. Saya mengantuk, saya mau tidur. Sangat malu. Baiklah, kamu istirahat dulu. Itu, Presiden Lu. Saya akan menanganinya. Kenapa Sekretaris Su tidak sopan begini padaku sebelumnya? Kalau begitu kau makan juga. Kamu makan. Aku sudah makan. Makan pelan-pelan. Meskipun lukamu sudah mengering, kamu masih perlu dirawat di rumah sakit. Untuk beberapa waktu, istirahat saja dengan baik. Ngomong-ngomong tentang cedera saya, Jangan khawatir. Kakek dan yang lainnya tidak tahu. itu bagus. Agar mereka tidak khawatir. Kali ini adalah kelalaianku yang menyebabkan kamu terluka. Dalangnya, aku akan menangkap mereka membalas dendam. Saya tahu. Kau pasti mengalami masa sulit belakangan ini. The film was translated Setelah selesai bekerja, and kau masih harus narrated by mengurus M rumah Media. sakit. Bolak-balik. Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot. Kamu bisa menyewa perawat saja. Kamu sudah menikah denganku. Kalau aku tak jaga kamu, siapa yang jaga? Presiden Lu. Buburnya cukup manis. Apa kamu mau mencobanya? Sekretaris Su. Apa kamu menggodaku? Baru sadar sekarang. Presiden. Aku datang ke tempat yang salah. Hentikan. Ada apa? Aku punya sesuatu. Tidak ada orang luar di sini. Bicaralah. Ya. Ada berita tentang Nona Susu. Itu. Kamu harus istirahat dengan baik. Aku akan pergi ke perusahaan.
Oh tidak. Aku rasa aku benar-benar jatuh cinta pada Presiden Lu. Oh tidak. Sukian Yue, bersikaplah masuk akal. Presiden Lu sudah punya orang yang dia cintai. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan dirimu jatuh semakin dalam. Halo ayah. Bolehkah saya bertanya, apakah ini Putri Sutin? Sukian Yue. Kamu siapa? Kenapa kamu memegang ponsel ayahku? Qian Yue. Tidak apa-apa. Sudah beberapa waktu ini, aku tidak bisa menghubungimu. Aku kira ponselku rusak. Jadi aku datang untuk memperbaikinya. Ada apa denganmu? Menantumu bilang kamu lagi dinas. Kenapa kamu tak jawab telepon saat dinas? Ayah itu. Ponselku rusak. Aku baru saja membeli yang baru. Ada berita tentang susu. Kami menyelidiki dan menemukan bahwa orang tua angkat yang mengadopsi Nona Susu saat itu, ayah angkatnya, bernama Sutin. Nama ini. Kedengarannya sangat familiar. Aku hampir selesai memeriksa semua informasi. Ngomong-ngomong Presiden, Nona Susu yang Anda cari ini, aku dengar dia mungkin sudah menikah. Apa yang kamu katakan? Menikah. Begitulah berita itu datang. Karena Nona Susu, keluarganya selalu berpindah-pindah. Tapi dia bisa segera ditemukan. Tidak perlu mencari lagi. Karena dia sudah menikah. Mencarinya lagi hanya akan mengganggu hidupnya. Lagi pula, kurasa aku sudah jatuh cinta pada istriku. Baiklah. Jadi apakah Anda masih akan bercerai? Apa itu sesuatu yang harus kamu tanyakan? Hanya ingin tahu. Penasaran. Itu ayah. Aku nggak akan ngomong sama kamu, sekarang baiklah. Ketika aku kembali dari perjalanan bisnisku, aku akan datang menemuimu. Menutup telepon sekarang. Akhirnya berhasil menipu mereka. Susu. Direktur, Tidak. Berbaring saja berbaringlah. Kau ini. Kau menderita luka yang begitu serius. Kau berani sembunyikan dari keluargamu? Apakah masih sakit? Direktur, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku pasti akan menjemputmu. Aku baru kembali 2 hari yang lalu. Kau terluka. Bagaimana bisa kau menjemputku? Tahu? Kalau aku tak ambil obat di rumah sakit, dan kebetulan lewat, serta melihat rekam medismu, aku tidak akan tahu bahwa kau anakku mengalami insiden sebesar ini. Direktur, di mana kamu merasa tidak enak badan? Bukan apa-apa, hanya flu ringan. Jangan menalihkan pembicaraan. Aku sudah baik-baik saja. Aku cuma pikir kasih tahu keluarga. Cuma buat mereka khawatir tanpa sebab. Tahu? Kau masih persis sama seperti saat kau kecil, masih saja keras kepala. Direktur, was translated kalau begitu tentang and lukaku, narrated tolong by jangan beritahu kakek, Media. baiklah. Aku akan segera keluar dari rumah sakit. Tolong. Kamu terlalu bijaksana sampai bikin hatiku sakit. Baiklah, aku berjanji padamu. Terima kasih, Direktur. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Aku pergi sekarang ya. Direktur, Jiang Sun, Anda datang menemui Qian Yue. Kenapa Anda tak beritahu saya tadi, agar aku bisa menjamu Anda dengan layak? dasar anak ini. Kenapa kamu begitu sopan? Aku sudah terlalu banyak berbaring sampai anggota tubuhku atrofi. Ayo turun dan bergeraklah. Direktur dan ketua angkatan saling mengenal. Dulu terima kasih Direktur, karena sudah menampung yatim piatu sepertiku, dan sudah ketemu orang tua angkatku sekarang. Sudah berapa kali kamu berterima kasih padaku? Mulai sekarang, jangan sebut-sebut lagi. Direktur seperti orang tua keduaku. 20 tahun, tanpa Anda, tidak akan ada diriku hari ini. Berterima kasih berkali-kali adalah hal yang pantas. Ketua angkatan. Dia juga pernah di panti asuhan sebelumnya, dan diadopsi 20 tahun yang lalu. Mungkinkah dia adalah kakak Jiu? Kamu urus urusanmu dulu. Aku pergi. Hati-hati. Kakak Jiu,
Apakah itu kamu? Ada apa Kakak Jiu? Di mana direktur? Direktur sudah pergi. Hati-hati, jangan sampai lukamu tertarik. Ini, ketua angkatan. Apakah kamu pernah sebelum direktur, berada di Panti Asuhan Harapan? Ya, kemudian aku diadopsi oleh orang tua angkatku. Kalau begitu, apakah kamu masih mengingatku? Aku Susu. Susu. Setelah aku diadopsi, aku menderita sakit parah. Hal-hal dari sebelumnya, aku nggak ingat jelas. Tidak bisa mengingat dengan jelas. Tidak apa-apa asalkan aku mengingatnya. Sebelum kamu diadopsi, kita sudah saling mengenal. Dulu, kamu memanggilku Susu, dan aku memanggilmu Kakak Jiu. Benarkah begitu? Aku masih ingin memanggilmu Qian Yue. Kamu seharusnya tetap memanggilku Xiao Sun. Kakak Jiu terdengar terlalu asing. Baiklah, Apakah Song Xing sudah ditemukan? Dia sudah terlacak. Kami akan segera menangkapnya. Jangan biarkan dia kabur. Ya. Presiden. Masih ada rapat sore ini. Bukankah kamu sudah menangani banyak hal dengan cukup baik selama ini? Lanjutkan saja. Bukan. Presiden. Qian Yue, ini pertama kalinya kamu begitu dekat denganku. seandainya aku tahu lebih awal bahwa kamu adalah Kakak Jiu, aku pasti sudah lama menempel padamu. Qian Yue, kapan kamu akan bercerai? Qian Yue, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku menyukaimu. Ketua angkatan, aku belum bercerai. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu bercerai ketika saatnya tiba. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Dia tidak akan The memberimu film was kesempatan ini. translated and narrated by M Media. Presiden Lu, Dokter Jiang menyukai istri orang lain. Jika berita ini tersebar, reputasinya akan hancur. Presiden Lu, bukankah Anda akan menceraikan Qian Yue? Kami tidak akan bercerai. Sejauh yang saya tahu, Presiden Lu punya kekasih bukan? Mendua. Apakah ini integritas Presiden Lu? Kekasihku hanyalah istriku. Presiden Lu, kalau begitu kekasihmu, Aku tidak mencari lagi. Aku baru sekarang memahami hatiku. Mulai sekarang, mari kita hidup bahagia bersama. apa kamu serius? Presiden Lu, kecepatan perubahan perasaan Anda cukup cepat. Qian Yue, sejauh yang saya tahu, Lu Jiuqin telah mencari kekasihnya selama 20 tahun. Apakah kamu benar-benar percaya dia akan begitu saja menyerah pada kekasihnya, meski dia benar-benar cinta orang lain? Itu tunjukkan dia nggak bisa diandalkan. Tidak peduli seberapa fasih Dokter Jiang, kamu juga jatuh cinta pada istri orang lain. Bisakah kalian berdua berhenti berdebat? Aku menyukai Qian Yue. Itu sebelum kalian berdua menikah. Terlebih lagi, dia dan aku sudah bertemu di panti asuhan. Ngomong-ngomong, ini bisa dianggap pacar masa kecil. Kekasih masa kecil. Ketua angkatan dan aku, saat kami di panti asuhan, sudah saling mengenal. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu sangat menghargai ini. Presiden Lu, kamu sudah mencari kekasihmu. Dan aku juga merindukan kakak Jiuku yang bersamaku sejak kecil di panti asuhan. Dan kemudian terpisah. Kamu seharusnya bisa memahami perasaanku. Jadi, ketika kalian berdua berdebat, sulit bagiku memilih kalian. Tolong berhenti berdebat baiklah. Kamu menyukainya. Jadi, Presiden Lu, apakah Anda sangat keberatan? Tapi kamu juga sudah mikirin pacarmu kan? Sejak lama. Itu berbeda. Apa bedanya? Kamu menyerahkan kekasihmu. Apakah kamu mengatakan, kamu juga menuntut Qian Yue untuk menyerah? Ini antara Qian Yue dan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku dan Qian Yue terikat kuat. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganku? Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang bisa memaksamu. Kamu dan Qian Yue sudah saling kenal sejak lama. Jadi kenapa? Kami sudah menikah. Pernikahan tanpa cinta bisa hancur dengan mudah. Qian Yue, apakah kamu benar-benar percaya dia bisa menyerah pada orang yang disukainya selama 20 tahun? Jangan tertipu olehnya. Bagaimana jika dia adalah cucu menantuku? Adalah orang yang mencari cucuku. Kekasihnya. Kakek, Dasar anak ini. Kamu terluka. Dan kamu bahkan tidak memberitahu keluargamu.
Apa kakek? Dasar bocah. Hal sebesar ini terjadi. Tapi kamu masih sembunyiin itu dariku. Bukankah aku hanya takut kamu akan khawatir? Kakek, apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang kukatakan? Kubilang kau buta. Tidak bisakah kau melihatnya? Istrimu adalah orang yang kau cari, Susu. Susu. Mungkinkah kamu adalah kakak Jill? Kamu Susu. Itu tidak benar. Bukankah kakak Jill adalah senior? Bukan? Jiang Sun, meskipun dia juga diadopsi dari panti asuhan, dia bukan kakak Jiumu. Jiu King, Ian Yue adalah susu yang kamu cari. Lihat. Ini adalah foto kalian berdua. Saat kalian masih kecil. Gadis di foto ini. Itu aku tidak diragukan lagi. Jadi, kamu adalah kakak Jill. Jadi orang yang kucari. Sudah kunikahi dan kubawa The pulang. film was translated and narrated by M Media. Mereka semua sudah pergi. Menghemat tenagaku untuk mengusir mereka. Presiden. Permisi, Asisten Tang, jangan pergi, jangan pergi. ada apa? Sebaiknya kau punya sesuatu yang penting. Aku sudah menangkap Song Xing. Di mana dia? Dia sudah dikirim ke Biro Keamanan Publik untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Song Xing ini sudah mengaku bahwa orang yang ingin mencelakai Sekretaris Su adalah He Xin. Jadi benar-benar dia. Tapi aku tidak banyak berinteraksi dengannya. Dia dulu menyukaiku. Untuk mengejarku, dia bisa menggunakan segala cara. Tapi pernikahan rahasia kami. Aku benar-benar menyembunyikannya. Bagaimana dia bisa tahu? Saat aku memakai cincin itu sebelumnya, dia mungkin menyadarinya. Dan pada pertemuan di apartemen terakhir, dia mungkin juga mengetahuinya. Dia juga melihat cincinku. Tapi meskipun dia menyukaimu, dia seharusnya tidak cemburu sampai melukai seseorang. Kalau begitu benar, He Xin ini wanita muda manja dari keluarga kaya. Dia memiliki temperamen buruk. Dia pasti tidak bisa menerima bahwa presiden direbut oleh Mo dalam sesaat impuls. Dia melakukan sesuatu yang bodoh. Siapapun yang berani menyakiti orang-orangku harus membayar harganya. Saksi-saksi manusia sudah dikumpulkan. Apakah bukti-bukti material sudah siap? Hampir. Apa yang kamu rencanakan? Kita sudah menikah diam-diam begitu lama. Sudah waktunya mengumumkan identitasmu. Anda sibuk. Halo Kepala Bagian Hei. Kepala Bagian Hei. Insiden lift yang kecelakaan kemarin. Aku dengar kau tidak hanya membalikan berita negatif saat itu, tapi juga visibilitas merek kita meningkat pesat. Baru saja Presiden Lu mengatakan di obrolan grup, dia bakal umumkan hal besar. Apa kau tahu apa itu? Kau akan segera tahu. Kurasa, Presiden Lu sangat marah sebelumnya, karena Su Chin Yue mengacaukan acara. Tapi berkat Kepala Bagian Hei, kali ini, mungkin hanya untuk memuji Kepala Bagian Hei. Ya. Wanita jahat yang melukai orang lain. Apakah dia pantas dipuji? Su Chin Yue, kau mengacaukan acara, hampir bikin perusahaan kehilangan mitra. Beraninya kau masih datang ke perusahaan. He Xin, mengapa sesuatu terjadi padaku? Bukankah seharusnya kau yang ditanya? Apa maksudmu? Sepertinya, apa yang kukatakan belum cukup jelas. Kau mengganggu acara langsung itu. Tapi tak disangka, kau tidak hanya tidak menyakitiku. Malah, kau malah menunjukkan warna aslimu. Omong kosong. Beraninya kau menyentuhku. Penjaga, tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku manajermu. Dan juga putri sulung keluarga He, dan teman Jiu Qing. Apa kau berani tidak mematuhiku? He Xin,
Ini adalah grup lo, bukan grup pemilikmu. Tidak ada orang bodoh di sini. Kami tidak akan dijadikan pionmu. Halo Presiden Lu. Apakah semua orang sudah di sini? Semua orang sudah di sini. Hari ini, aku ingin memperkenalkan wanita terpenting dalam hidupku kepada semua orang. Jadi bagaimana jika kau menikah dengan Jiu Jing? Orang paling berprestasi yang akan dipuji hanyalah aku. Nasibmu adalah untuk diusir oleh Lu Jiu Jing, tersapu keluar pintu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aku sudah menikah. Istriku adalah Su Qianyue. Presiden Lu, kau sudah menikah. The Istri film was presiden. translated Dan itu and Sekretaris Su. narrated by M Kapan Media. ini terjadi? Sebelum Presiden Lu tiba, kami sudah menikah. Masih memanggil Presiden Lu. Suami. Presiden Lu, masalah penting yang mau kamu bilang. Bukankah itu untuk memujiku? Kau pembunuh yang menyakiti orang lain, dan kau ingin dipuji. Penjaga. Apa yang kau lakukan? Jiu Jing, apakah Qian Yo mengatakan sesuatu padamu? Apakah dia membuatmu salah paham padaku? Bawa mereka ke sini. Presiden Lu. Itu dia. Hesinlah yang selama acara langsung mengutak-atiknya. Dan dengan demikian mencelakai Nona Su. Song Sing kau bicara omong kosong. Apalagi yang ingin Anda perdebatkan? Aku sudah mengakui semuanya. Aku sudah menyerahkan semua bukti. Baik Anda mengakuinya atau tidak. Kalian semua akan menghadapi sanksi hukum. Presiden Lu, aku tidak bermaksud. Aku hanya ingin dengan Su Qianyue. Bercanda, gak sangka kecelakaan sebesar ini terjadi. Aku. Kau harus membayar harga atas kesalahanmu. Bawa mereka pergi. Sekretaris Su, penanganan seperti ini. Apakah kau puas? Puas. Aku lapar. Aku ingin masakanmu. Ayo pulang. Kau tetap di sini.